Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan UTS hari ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kebangkitan Ilmu Pengetahuan dan Tokoh-tokoh Ilmuwan Besar pada Masa Keemasan Abbasiyah. Masa Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Pada masa inilah muncul banyak ilmuwan besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi, yang karya-karyanya menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dunia hingga saat ini. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memahami bagaimana semangat keilmuan pada masa Abbasiyah dapat menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan Islam di masa kini. Yang pertama, pendahuluan, yakni dengan latar belakang, peradaban Islam mengalami masa keemasan yang luar biasa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang paling maju di dunia. Kota Baghdad, yakni ibu kota Abbasiyah, tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat intelektual dunia, tempat para ilmuwan, filsuf, dan peneliti dari berbagai wilayah berkumpul untuk menuntut ilmu. Kebangkitan ilmu pengetahuan pada masa ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara dorongan agama, yakni dukungan politik dari para khalifah, serta semangat keilmuan umat Islam. Islam sebagai agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan tersebut. Sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Khalifah-khalifah besar seperti Harun ar-Rasyid dan Ma'mun memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian seperti Baitul Hikmah atau House of Wisdom yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, perpustakaan, sekaligus tempat diskusi ilmiah. Melalui lembaga inilah berbagai karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Muslim. Dengan demikian, masa dinasti Abbasiyah menjadi periode yang menandai puncak kemajuan intelektual Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, filsafat, kimia, dan astronomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sekilas tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui revolusi yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Sofah, yakni cucu dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni ia juga paman dari Nabi Muhammad SAW. Nama Abbasiyah pun diambil dari garis keturunan ini. Setelah kemenangan tersebut, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, yang kemudian menjadi kota paling maju di dunia Islam dan bahkan di dunia pada masa itu. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan dirancang sebagai kota melingkar dengan tata kota yang sangat modern untuk zamannya. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Kota Baghdad juga diibaratkan sebagai jantung dunia Islam, di mana berbagai bangsa datang untuk berdagang sekaligus menuntut ilmu. Para khalifah Abbasiyah dikenal sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Mereka memberikan penghargaan kepada para ilmuwan, penerjemah, dan penulis. Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun menjadi tokoh penting dalam mendorong kemajuan sains, karena di masa mereka lah ilmu pengetahuan berkembang pesat dan lembaga ilmiah seperti Baitul Hikmah didirikan. Selanjutnya, faktor kebangkitan ilmu pengetahuan.
Kebangkitan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah merupakan fenomena luar biasa yang menandai puncak kemajuan peradaban Islam. Periode ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu tidak hanya bergantung pada individu cerdas, tetapi juga pada sistem sosial, politik, dan budaya yang mendukung perkembangan intelektual. Berbagai faktor menjadi pendorong utama lahirnya zaman keemasan tersebut. Di antara faktor yang paling menonjol adalah stabilitas politik dan ekonomi, dukungan besar dari para khalifah, pendirian lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, serta gerakan penerjemahan ilmiah yang membuka jendela mereka untuk berinteraksi antara dunia Islam dengan peradaban lain. Faktor yang pertama ialah kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Pada masa awal pemerintahan Abbasiyah, stabilitas politik menjadi pondasi penting bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, kekuasaan Abbasiyah menjangkau wilayah yang sangat luas, yakni meliputi Irak, Persia, Mesir, Afrika Utara, hingga sebagian Asia Tengah. Luasnya wilayah ini menciptakan jaringan perdagangan internasional yang sangat makmur. Kestabilan politik memunculkan rasa aman bagi rakyat dan membuka kesempatan bagi para ulama dan ilmuwan untuk meneliti dan menulis tanpa takut gangguan politik. Kondisi ekonomi yang maju pun menjadi katalis utama. Pemerintah memperoleh pemasukan besar dari pajak perdagangan dan hasil bumi, sehingga mampu menandai proyek-proyek ilmiah dan kebudayaan. Selain itu, sistem administrasi yang efisien dan birokrasi yang dibentuk oleh Khalifah Al-Mansur turut mendorong efisiensi pemerintahan. Dengan demikian, fokus masyarakat beralih dari konflik politik menuju pencapaian intelektual. Inilah yang kemudian menjadikan Baghdad sebagai pusat kegiatan ilmiah yang sejajar dengan Athena atau Alexandria di masa lampau. Faktor yang kedua ialah dukungan khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Faktor kedua yang paling berpengaruh adalah perhatian dan dukungan besar para khalifah Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan. Para khalifah, terutama Harun ar-Rasyid, yang memegang kekuasaan pada tahun 786 hingga 809 Masehi, dan Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833, dikenal sebagai pelindung ilmu. Harun ar-Rasyid mendirikan perpustakaan besar di Baghdad, serta mengumpulkan buku-buku dari berbagai negeri. Ia juga memfasilitasi diskusi ilmiah di istananya, menjadikan ilmuwan sebagai tamu kehormatan. Sementara itu, Al-Ma'mun melanjutkan kebijakan ayahnya dengan lebih serius. Ia mendirikan Baitul Hikmah dan mengundang para ilmuwan dari berbagai bangsa untuk berkarya di Baghdad. Al-Ma'mun bahkan mengirim delegasi ilmiah ke Bizantium untuk membeli naskah-naskah karya Aristoteles, Plato, dan Gelon. Ia meyakini bahwa ilmu dari manapun asalnya adalah bagian dari hikmah yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam. Prinsip ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang. Dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain dukungan moral dan politik, para khalifah juga memberikan dukungan finansial. Para ilmuwan, penerjemah, dan peneliti menerima tunjangan dari negara. Bahkan, beberapa penerjemah digaji berdasarkan berat buku yang diterjemahkan, diukur dengan emas seberat naskah tersebut. Hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan. Faktor yang ketiga ialah pendirian Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Salah satu tonggak terpenting dalam kebangkitan ilmu pengetahuan adalah pendirian Baitul Hikmah, sebuah lembaga besar di Baghdad yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, observatorium astronomi, dan akademi ilmiah. Lembaga ini didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun. Baitul Hikmah menjadi simbol dari keterbukaan ilmiah Islam terhadap berbagai sumber ilmu dunia. Di sini,
Ilmuwan Muslim dan non-Muslim termasuk Yahudi, Nasrani, dan Persia bekerja sama tanpa memandang agama, yakni demi kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan semangat inklusivitas dan pluralitas intelektual pada masa itu. Kegiatan utama Baitul Hikmah meliputi penerjemahan, penelitian ilmiah, diskusi filsafat, serta pengembangan astronomi dan matematika. Di lembaga ini pula para ilmuwan seperti Hunain bin Ishaq dan Sabit bin Qurrah bekerja menerjemahkannya karya-karya penting dari Yunani dan India ke dalam bahasa Arab. Selain itu, Baitul Hikmah memiliki observatorium besar yang digunakan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Pengamatan ini kemudian menjadi dasar bagi penghitungan waktu, kalender Islam, dan arah kiblat. Dengan demikian, Baitul Hikmah bukan sekedar perpustakaan, tetapi pusat penelitian terpadu pertama di dunia yang menggabungkan riset teori dan eksperimen praktis. Adapun faktor keempat, yakni gerakan penerjemahan ilmiah. Faktor terakhir yang sangat menentukan adalah munculnya gerakan penerjemahan ilmiah atau translation movement. Gerakan ini dimulai sejak masa Khalifah Al-Mansur dan mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk mengalihkan ilmu pengetahuan dan peradaban Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, agar dapat dipelajari dan dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Karya-karya Aristoteles, Plato, Hippocrates, Galen, Euclid, dan Ptolemus diterjemahkan dengan cermat oleh penerjemah seperti Hunain bin Ishaq, Kusta bin Luqa, dan Sabit bin Qurrah. Menariknya, gerakan ini tidak hanya sekedar menerjemahkan, tetapi mengoreksi dan mengembangkan teori-teori klasik. Misalnya, para ilmuwan Muslim tidak menerima begitu saja pandangan Aristoteles tentang alam semesta, tetapi mengkajinya secara kritis menggunakan metode ilmiah dan observasi. Gerakan penerjemahan inilah yang kemudian melahirkan generasi ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina. Melalui karya-karya mereka itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan menyebar ke seluruh dunia Islam, bahkan ke Eropa. Oleh karena itu, penerjemahan ilmiah pada masa Abbasiyah dapat dianggap sebagai jembatan utama antara ilmu kuno dan sains modern. Selanjutnya masuk kepada pembahasan bidang-bidang ilmu yang berkembang. Kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah tidak hanya tercermin dalam aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Pada masa ini, muncul berbagai disiplin ilmu baik dalam bidang agama nakliyah maupun umum atau rasional akliyah. Kedua jenis ilmu tersebut berkembang berdampingan dan saling melengkapi, melahirkan kemajuan intelektual yang menjadi tonggak sejarah peradaban dunia. Ilmu yang pertama ialah ilmu agama. Perkembangan ilmu agama pada masa Abbasiyah merupakan salah satu pondasi utama kebangkitan intelektual Islam. Pada periode ini, aktivitas ilmiah di bidang tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab mengalami kodifikasi yang sistematis. Masjid-masjid besar seperti Masjid Kufah dan Masjid Basrah berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kajian keilmuan. Disinilah para ulama mengajarkan ilmu Al-Quran, hadis, dan hukum Islam kepada para murid dari berbagai daerah. Adapun tokoh-tokoh besar yang hidup pada masa ini antara lain, yang pertama Imam Syafi'i pada tahun 767 sampai 820 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yang menulis karya monumental Ar-Risalah, yakni buku pertama tentang metodologi hukum Islam atau usul fiqh. Yang kedua Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 780 hingga 855 Masehi. Beliau adalah penyusun Musnad Ahmad yang berisi ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Imam Bukhari pada tahun 810 hingga 870 Masehi.
Beliau ialah penyusun Sahih Bukhari, kitab hadis paling autentik dalam tradisi Islam. Selain itu, ilmu bahasa Arab juga mencapai kemajuan yang signifikan. Para ahli bahasa Arab seperti Sibawayh menulis karya besar Alkitab yang menjadi dasar tata bahasa Arab hingga kini. Perkembangan ilmu bahasa ini sangat penting karena mendukung studi Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam. Yang kedua, ilmu umum dan rasional. Selain ilmu agama, dinasti Abbasiyah juga menjadi pusat lahirnya berbagai penemuan di bidang sains dan filsafat. Para ilmuwan muslim pada masa ini tidak hanya menyalin ilmu dari peradaban Yunani, India, dan Persia, tetapi juga mengembangkan dan memperbaruinya melalui penelitian dan eksperimen. Yakni yang pertama, kedokteran. Bidang kedokteran mencapai puncaknya melalui karya Ibnu Sina atau Avicenna dengan bukunya Al-Qanun fi al-Tibb yang menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Selain itu, Ar-Razi atau Rozis menulis Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran yang mencakup berbagai penyakit dan pengobatannya berdasarkan observasi klinis. Pada masa ini pula, rumah sakit pertama di Baghdad didirikan dengan sistem pelayanan medis modern, termasuk apotik dan ruang pelatihan bagi calon dokter. Yang kedua, matematika. Ilmu matematika berkembang pesat berkat Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penulis Alkitab Al-Mukhtasar fil Hisab al-Jabar wal Muqabalah yang menjadi asal kata al-Jabar. Ia juga memperkenalkan konsep algoritma yang kelak menjadi dasar dalam sistem komputasi modern. Yang ketiga, astronomi. Khalifah Al-Ma'mun membangun observatorium di Baghdad yang digunakan untuk mengamati peredaran planet dan menghitung panjang garis lintang bumi. Tokoh seperti Al-Battani dan Al-Faraghani berhasil memperbaiki teori Ptolemus dan menghasilkan perhitungan astronomi yang lebih akurat. Selanjutnya, kimia, yakni ilmu kimia juga berkembang pesat dengan tokoh utamanya Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia modern. Ia memperkenalkan metode eksperimen laboratorium serta menemukan proses distilasi, kristalisasi, dan sublimasi yang masih digunakan dalam kimia modern. Yang kelima, filsafat. Dalam bidang filsafat, para pemikir muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina berusaha menyatukan ajaran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Mereka mengembangkan pemikiran rasional tanpa meninggalkan prinsip keagamaan. Pemikiran mereka kemudian mempengaruhi filsafat barat, terutama tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Albertus Magnus. Pembahasan selanjutnya yakni interaksi antara ilmu agama dan akal. Salah satu keistimewaan peradaban Abbasiyah adalah kemampuan para ilmuwan dan ulama dalam menyatukan wahyu dan rasio. Mereka tidak melihat pertentangan antara agama dan sains, tetapi justru menganggap keduanya saling melengkapi. Menurut Al-Farabi, akal manusia adalah anugerah Allah yang digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Sementara itu, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa ilmu pengetahuan yang bermanfaat merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Interaksi harmonis antara wahyu dan akal inilah yang menjadi dasar bagi kemajuan ilmiah tanpa kehilangan nilai spiritual. Prinsip ini membedakan peradaban Islam dari banyak peradaban lain pada masa yang sama, karena ilmu pengetahuan dikembangkan dalam bingkai tauhid dan moralitas. Pembahasan selanjutnya ialah tokoh-tokoh ilmuwan dan karyanya. Pada bidang matematika, ada Al-Khawarizmi, yakni pencetus ilmu aljabar dan konsep algoritma dalam karya Alkitab Al-Mukhtasar fil Hisab al-Jabar wal Muqabalah. Dalam bidang kedokteran ada Ibnu Sina atau Avicenna
yakni penulis Al-Qanun fil Tibb, ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad. Selanjutnya kimia, yakni Jabir bin Hayyan. Beliau menulis lebih dari 100 risalah kimia, memperkenalkan metode eksperimen, dan dianggap sebagai bapak kimia modern. Selanjutnya bidang filsafat. Tokohnya ialah Al-Kindi dan Al-Farabi. Beliau menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dan memperkenalkan teori akal aktif dan logika. Bidang selanjutnya astronomi dengan tokoh Al-Battani dan Al-Farghani. Karyanya ialah meneliti pergerakan planet dan menghitung panjang tahun matahari dengan akurasi tinggi. Dan yang terakhir, ilmu geografi, yakni Al-Idrisi. Beliau membuat peta dunia terperinci dalam karya Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtiraq al-Afaq yang menjadi rujukan di Eropa abad pertengahan. Dan pembahasan yang terakhir, dampak kebangkitan ilmu pengetahuan. Kebangkitan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah memiliki dampak yang sangat luas terhadap dunia Islam dan peradaban global. Pertama, dunia Islam menjadi pusat keilmuan dunia, di mana Baghdad dijuluki sebagai the city of knowledge. Para pelajar dari berbagai negeri datang untuk belajar di sana. Kedua, hasil-hasil peneliti dan karya ilmuwan muslim kemudian menyebar ke Eropa melalui Andalusia atau Spanyol Muslim. Proses ini memperkenalkan ilmu-ilmu Yunani yang telah disempurnakan oleh ilmuwan muslim pada dunia barat. Dan yang ketiga, pengaruh terbesar tersebut menjadi dasar munculnya Renaissance di Eropa pada abad ke-14, di mana semangat rasionalitas dan penelitian ilmiah berkembang berkat warisan Islam. Keempat, sistem pendidikan, universitas, dan metode penelitian modern banyak terinspirasi dari sistem pendidikan Islam pada masa Abbasiyah, yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu rasional. Dengan demikian, masa keemasan Abbasiyah bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tetapi juga warisan intelektual dunia yang abadi. Yang terakhir, penutup. Adapun penutup yang pertama ialah kesimpulan. Pada masa dinasti Abbasiyah merupakan periode emas dalam sejarah peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan mencapai puncak kejayaannya. Periode ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga melahirkan tradisi keilmuan yang kuat dan berpengaruh terhadap dunia hingga saat ini. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi politik dan ekonomi yang kondusif. Dan yang kedua, dukungan khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, gerakan penerjemahan dan asimilasi ilmu dunia. Yang keempat, lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan besar. Dan yang kelima, dampak global dan warisan intelektual. Secara keseluruhan, kebangkitan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah merupakan wujud keberhasilan integrasi antara iman dan akal, wahyu dan rasio, yang menciptakan keseimbangan antara spiritualitas dan intelektualitas. Inilah yang menjadikan peradaban Islam pada masa itu sebagai mercusuar ilmu bagi dunia. Adapun saran yang pertama, untuk dunia dan pendidikan modern, nilai-nilai pendidikan dan keilmuan dari masa Abbasiyah perlu dijadikan inspirasi bagi pengembangan sistem pendidikan saat ini. Prinsip keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu rasional dapat membantu mencetak generasi yang intelek sekaligus berakhlak. Adapun saran bagi akademisi dan mahasiswa, generasi akademik perlu meneladani etos keilmuan para ilmuwan Abbasiyah yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan umat. Semangat kritis, inovatif, dan terbuka terhadap ilmu lain harus menjadi landasan dalam menuntut ilmu. Baik, demikianlah presentasi saya tentang kebangkitan ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh ilmuwan besar pada masa keemasan Abbasiyah. Semoga apa yang saya sampaikan
dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam pernah berjaya melalui semangat ilmu dan pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.